Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa di ibadah sekolah minggu kita bersama dengan kakak Erik. Adik-adik apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa bukan di dalam Tuhan? Ya, dan pada kali ini kita akan beribadah, kita akan datang kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang seminggu ini, di mana kami boleh melakukan semua aktivitas kami, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus melayakkan kami untuk kami boleh beribadah, mencari wajah Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan naikkan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan. Yang tak pernah didengar
nama Tuhan bahwa semua dapat Tuhan lakukan dan Tuhan mampu memberikan apa yang lebih daripada kita inginkan. Mungkin adik-adik mikirnya Tuhan akan melakukan seperti ini, tapi Tuhan kita selalu melakukan lebih besar dari apa yang kita inginkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kita akan naikkan pujian ini untuk kita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, kasih-Mu, Kau berikan kepadaku. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan yang sudah menjamah kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkannya dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan menyertai sehingga setiap adik-adik boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, di hari yang begitu luar biasa, di hari yang begitu spesial, di ibadah Paskah kita atau memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ingin membahas satu tema, yaitu menjaga semangat. Bagaimana kita menjaga semangat? Kenapa kita harus menjaga semangat? Apa pentingnya untuk kita tetap menjaga semangat? Apa sih yang bisa membuat kita semangat di dalam Tuhan? Dan pada kali ini, nats firman Tuhan yang akan kita baca adalah Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Akan baca dengan cepat untuk setiap adik-adik yang ada dengan perikop kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow, ada satu kisah yang begitu luar biasa di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan oleh Alkitab, mereka sedang datang ke kuburnya Yesus dan mereka menemukan ternyata Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah ibadah kita setiap hari Minggu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah setiap doa yang sudah kita panjatkan, setiap semua iman kita yang sudah kita ungkapkan kepada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Namun kebenarannya, faktanya, realitanya bahwa Tuhan Yesus benar mati, tetapi dia hidup kembali dan dia bangkit ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Sungguh hal ini mampu untuk membuat kita tetap semangat. Sungguh hal ini mampu untuk membuat kita menjadi pribadi yang senantiasa semangat menjalani kehidupan kita. Benar tidak mudah adik-adik untuk kita menjalani hari-hari kita seperti adik-adik di sekolah. Banyak tugasnya, banyak PR-nya ya. Itu membuat sulit sekali. Namun adik-adik perlu ketahui bahwa kalau adik-adik terus memiliki hubungan dengan Tuhan, maka adik-adik akan dimampukan, diberikan kekuatan dari Tuhan untuk senantiasa mau belajar, mau menghadapi hal-hal yang tidak enak. Mungkin permasalahan, persoalan adik-adik tidak seperti sesulit mama dan papa, ya. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa adik-adik suatu saat nanti akan menjadi orang yang dewasa, menjadi seperti papa dan mama. Dan adik-adik harus ingat bahwa adik-adik tidak akan mampu menjalani kehidupan yang ada tanpa adik-adik menaruh iman, pengharapan, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Di Paskah ini,
atau hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar dan diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya hidup kita yang percaya kepada Yesus mempunyai masa depan. Hidup kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Dan hal ini cukup untuk membuat kita tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik terus setia sama Tuhan, suatu saat nanti adik-adik akan dipakai hidupnya oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah bangkit, kalau kita tahu Tuhan sudah menang mengalahkan maut, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Hal yang harus kita lakukan adalah kita meminta pimpinan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terbukti dia menang menghadapi penderitaan hidup yang begitu hebat. Itu sebab untuk kita menang menghadapi penderitaan, menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kita nantinya, kita harus meminta pimpinan dari Tuhan yang sudah menang atas maut, yang sudah menang menghadapi kematian. Supaya apa? Supaya kita dituntun di dalam kebenaran yang selalu menuntun kehidupan kita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dan menjadikan hidup kita sangat indah di matanya. Dan yang kedua, adik-adik, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita sudah bangkit adalah kita tidak perlu takut. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Banyak yang menyakiti kita nantinya, namun kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Itu sebab suatu saat nanti adik-adik akan mengalami hal-hal yang mungkin pernah dialami oleh papa dan mama. Namun adik-adik harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, yang selalu mengangkat kehidupan adik-adik kelak waktunya nanti. Tetap percaya, tetap setia, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap adik-adik yang ada, untuk boleh terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, untuk boleh terus mencintai Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang spesial ini, kakak ingin mengingatkan dan memberitahu kepada adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus saja. Setialah kepada Tuhan Yesus saja. Dia sudah menang mengalahkan maut. Dan dia sudah menghancurkan semua kuasa setan, sehingga setan tidak bisa merusak, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Sebab hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Namun ada ayat hafalan yang kita harus hafalkan, yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 29 yang berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima anugerah Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami senantiasa boleh menghargai anugerah Tuhan. Aku berdoa buat adik-adik yang ada, diberkati dengan iman yang manis di hadapan Tuhan, diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan, dan dijauh dari hal yang tidak beres. Aku berdoa mereka mempunyai pergaulan-pergaulan yang berkualitas, yang membuat hidup mereka semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar kiranya hidup mereka senantiasa dipenuhi kemuliaan Tuhan sampai akhir hayat kehidupan mereka nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kami saja. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya adik-adik. Berakhirlah ibadah kita, ya. Berakhirlah ibadah kita. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas buat adik-adik semua yang ada. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita. Shalom.